Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1341-1345. Perusahaan-perusahaan itu mengira pemerintah China akan menyerah dan mendapatkan kompensasi setelah mereka mengkritik China secara internasional. Bahkan jika kompensasinya tidak dalam bentuk uang, mereka bisa mendapatkan beberapa subsidi. Namun pemerintah China menolak tuntutan mereka dan bahkan memerintahkan mereka untuk menghentikan pencemaran nama baik dan mengeluarkan permintaan maaf. Perusahaan-perusahaan itu tidak bisa berkata-kata. Kapan pemerintah China menjadi begitu tegas? Perusahaan-perusahaan ini berasal dari AS, Inggris, Prancis, Singapura, namun China bersedia menyinggung mereka semua. Saya mewakili pemerintah China untuk mengeluarkan pernyataan ini. Ini adalah urusan hukum antara perusahaan dan tidak boleh diangkat ke tingkat diplomatik. China tidak akan berkompromi. Semua orang terkejut ketika juru bicara China membuat pengumuman ini. Kapan China menjadi begitu tegas? Hanya karena mereka membeli lambung kapal induk yang kosong. Jadi bagaimana jika China memang memiliki kapal induk? Negara-negara ini memiliki lebih banyak kapal induk daripada China. Urusan hukum antar perusahaan. Mengapa media Tiongkok hanya melaporkan fakta sepihak? Kami bahkan tidak bisa mengeluarkan pernyataan kami di media Anda. Bagus. Karena Anda ingin bertarung di pengadilan, kami akan menuntut CCTV, perusahaan internet itu, dan pemerintah daerah Anda. Kalau satu perusahaan mungkin tidak berani menyinggung pemerintah China karena mereka masih ingin berbisnis di sana. Tetapi perusahaan menjadi kuat ketika semuanya bersatu. Manajer Feng, sepertinya masalah ini tidak proporsional. Perusahaan-perusahaan itu menggugat CCTV sekarang. Kepala stasiun Jia terdengar geram. Dia tidak menyangka perusahaan-perusahaan ini akan menuntut mereka di China. Oh, kepala stasiun Jia menjadi gila. Apa yang Anda maksud dengan "oh"? Menuntut kami karena apa yang Anda mulai, dan jawaban Anda hanya "oh". Tenang, Anda tidak boleh memberitahu pengadilan untuk menolak gugatan mereka. Biarkan mereka melalui prosedur yang benar, dan kami akan melawan mereka di pengadilan. Apa maksudmu? Anda ingin CCTV memiliki gugatan dengan mereka? Apa yang Anda ceritakan pada saya pada awalnya? Kamu bilang kamu bisa menangani ini, dan kami dituntut sekarang. Kepala stasiun Jia sangat marah. Feng Yu sama sekali tidak bisa diandalkan. Mereka bisa menuntutmu. Mengapa Anda tidak bisa menuntut mereka kembali? Kami telah sepakat untuk menuntut kompensasi dari mereka berdasarkan kontrak. Pengadilan harus menerima gugatan mereka, dan ini seharusnya tidak menjadi masalah bagi Anda. Biarkan saya menangani sisanya, dan Anda tidak boleh memblokir berita mereka. Kami akan terus mengekspos mereka dan membiarkan semua orang melihat betapa tidak masuk akalnya mereka. Menuntut mereka. Itu benar. Saya bisa menuntut mereka untuk kompensasi. Kepala Jia, Anda harus ingat untuk menuntut mereka dalam jumlah besar. Hanya 10 kali lipat dari biaya iklan sudah cukup. 10 kali lipat biaya iklan. Biaya iklan perusahaan tersebut setidaknya 10 juta RMB, dan ada pula yang lebih dari 70 juta RMB. Totalnya lebih dari 300 juta, dan Anda meminta saya untuk menuntut 3 miliar RMB. Ini sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat. Manajer Feng, apakah jumlah kompensasinya terlalu tinggi? Ini lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat. Sedikit sekali. Maka seharusnya lebih dari 3 miliar RMB, bukan? Ubah ke USD. Kami akan menuntut 3 miliar dolar Amerika Serikat. Feng Yu menjawab. Kepala Jia hampir tersedak. 3 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan 3 miliar RMB itu banyak, tetapi manajer Feng masih berpikir itu tidak cukup. Manajer Feng, apakah terlalu tinggi? Meskipun Chief Jia terbiasa melihat sosok besar, dia belum pernah mengalami ini sebelumnya. Bahkan kompensasi sebesar 2 miliar RMB merupakan rekor tertinggi di China. Bagaimana ini bisa terlalu tinggi? Kasus seperti itu biasa terjadi di AS dan negara kapitalis lainnya. Kami hanya menuntut jumlah ini,
tetapi kompensasi sebenarnya adalah jumlah lain. Ini seperti Anda pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Penjual sayur akan menawar denganmu. Feng Yu menjelaskan. Kepala Jia terdiam. Bagaimana bisa keduanya sama? Dengarkan saja aku. Orang asing itu akan mengira kami sedang menggali kuburan kami ketika kami meminta jumlah yang besar. Saluran TV mana di dunia yang memiliki pemirsa lebih banyak dari kita? Stasiun TV dengan lebih dari 100 juta pemirsa dianggap sukses, dan kami memiliki lebih dari 1 miliar pemirsa. Kami dapat dianggap sebagai stasiun TV nomor 1 dunia, dan CCTV 1 adalah saluran nomor 1 dunia. Tentu saja, pasar utama kami adalah China. Tapi kami bisa mengabaikan ini, dan kami berhak menuntut ganti rugi yang besar karena kami memiliki penonton terbanyak. Stasiun TV dengan hanya puluhan juta pemirsa dapat menuntut beberapa ratus juta USD sebagai kompensasi. Kepala Jia berhasil dicuci otak oleh Feng Yu. Dia merasa bahwa menuntut jumlah ini masuk akal berdasarkan jumlah penonton. Tapi bagaimana dengan pengacara kita? Bisakah kita memenangkan gugatan? Kepala Jia masih khawatir. Jangan khawatir tentang ini dan serahkan padaku. Saya telah menyewa pengacara terbaik di Cina, Eropa, dan AS dan telah menunggu mereka memulai gugatan. Saya berjanji kami akan mendapatkan dukungan dari orang-orang kami juga. Feng Yu telah memberitahu Wilson untuk bersiap-siap, dan dia telah menghubungi beberapa firma hukum terkemuka di dunia. Dengan demikian, pengacara dari firma hukum tersebut tidak dapat menerima kasus pihak lain. Wilson memberitahu Feng Yu bahwa tim hukum yang kuat diperlukan untuk memenangkan gugatan. Beberapa pengacara bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, beberapa mengerjakan dokumen, beberapa pandai menghadiri pengadilan, dan beberapa hanya ada di sana untuk membawa tas. Semakin besar tim hukum dengan pengacara top, semakin tinggi kemungkinan menangnya. Pengacara terkenal itu bisa memberikan tekanan kepada pihak lain. Itu perusahaan-perusahaan besar, dan mereka pasti akan mengirimkan tim pengacara masing-masing. Pengacara mereka akan bekerja sama dengan yang lain untuk membentuk tim hukum yang lebih besar. Feng Yu mendengarnya dan memutuskan. Itu baru tim hukum. Kami juga akan menyewa tim besar, dan setengah dari kompensasi akan masuk ke tim sebagai biaya hukum. Jika mereka dapat menuntut 1 miliar dolar Amerika Serikat, mereka akan mendapat 500 juta dolar Amerika Serikat. Wilson sangat senang dan segera menghubungi firma hukum lain untuk membentuk tim hukum yang lebih kuat dan lebih besar. Itu tidak bisa lagi disebut tim hukum. Ini lebih seperti pasukan pengacara. Presiden, pengadilan telah menerima gugatan kami terhadap CCTV. Jika mereka tidak menerima, semua orang akan memarahi mereka. Apa yang dikatakan CCTV? Apakah mereka bersedia menerima persyaratan kami dan pergi untuk penyelesaian pribadi dengan kami? John sombong. Setelah Kompi bergabung, John terpilih menjadi wakil mereka karena kemampuannya. Perusahaan yang diwakilinya adalah yang terbesar. Perusahaan tidak ingin kalah dengan CCTV sepenuhnya, karena ini merupakan saluran pemasaran yang penting untuk produk mereka. Mereka hanya ingin CCTV mengalah dan mendapatkan beberapa keuntungan seperti diskon slot iklan tahun depan atau slot tambahan. Presiden, ada hal lain yang perlu saya laporkan. Meskipun pengadilan telah menerima gugatan kami, itu masih dalam proses. Saya menerima ini ketika saya berada di pengadilan. John melirik kertas itu dan terkejut. Dia menyambarnya dan melihatnya dengan hati-hati. Ini adalah pemberitahuan dari pengadilan rakyat. Apakah kami dituntut? Apa yang sedang kamu lakukan? Kita seharusnya menjadi penggugat. Yohanes sangat marah. Presiden, mereka menggugat kami untuk kasus ini, dan pengadilan mengatakan kedua kasus tersebut akan didaftarkan secara terpisah. Gugatan mereka diproses lebih awal, dan pengadilan akan menanganinya terlebih dahulu. Juga, kedua kasus berada pada masalah yang sama dan akan digabungkan. Namun, mereka telah menyerahkan semua materi, dan kami masih mempersiapkannya. Apa? Semua bahan mereka sudah disiapkan. Ini terlalu banyak. Apakah CCTV hanya menggugat kami? John menilai CCTV hanya menyiapkan materi untuk menggugat mereka. Tidak. Mereka menggugat semua perusahaan, dan semua materi yang menentang mereka diajukan.
Bagaimana mungkin mereka menyiapkan semua materi melawan perusahaan? Mereka pasti sudah merencanakan ini sebelumnya, dan mereka memiliki tim hukum yang kuat. Tapi bagaimana CCTV mampu membayar tim hukum yang besar untuk menuntut begitu banyak perusahaan pada saat yang bersamaan? Mereka pasti merencanakan ini. Bagus. Kami akan melawan mereka sampai akhir. Tim hukum kami akan mengalahkan CCTV dan mempermalukan mereka jika mereka tidak mundur. Teriak Yohanes. Dia telah bekerja di Tiongkok selama lebih dari 1 dekade dan memahami budayanya dengan baik. Titik. Bos, ini adalah perwakilan dari semua firma hukum, dan mereka adalah pengacara terkenal yang berspesialisasi dalam kasus seperti itu. Mereka telah memenangkan banyak kasus dan membantu klien mereka mendapatkan keuntungan paling banyak. Wilson memperkenalkan lebih dari selusin pria ke Feng Yu di ruang pertemuan. Apakah kalian semua mengerti bahasa Mandarin? Feng Yu bertanya. Para wakil saling memandang. Mereka telah bekerja di Eropa dan Amerika Serikat, dan tidak satupun dari mereka bisa berbahasa Mandarin. Feng Yu mengerutkan kening dan menoleh ke Wilson. Apa yang sedang kamu lakukan? Gugatan ini di Cina, dan bagaimana mereka akan menghadiri pengadilan jika mereka tidak mengerti bahasa Mandarin? Bawa penerjemah bersama mereka. Wilson dengan cepat menjelaskan. Bos, tugas mereka mendukung kita dari luar. Pengacara yang muncul di pengadilan akan berasal dari firma hukum saya. Kami akan menggunakan media dan pers untuk mempengaruhi keputusan hakim. Mereka memiliki pengalaman dalam hal ini. Meskipun hukum China dan Barat berbeda, opini publik masih dapat mempengaruhi hasilnya. Feng Yu mengangguk. Tingkat keparahan banyak hukuman didasarkan pada opini publik. Bahkan ketika seseorang tidak melakukan kejahatan serius, pengadilan mungkin akan memberikan hukuman yang berat karena opini publik. Misalnya, insiden Li Gang di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Dia dijatuhi hukuman terberat karena kemarahan publik. Feng Yu yakin menang karena perusahaan-perusahaan itu telah menyewa pengacara luar negeri. Pengacara-pengacara itu tidak berguna karena mereka tidak mengerti bahasa Mandarin, dan tidak banyak pengacara China yang berani melawan CCTV. Pengacara China yang terkenal tidak akan berani menentang entitas pemerintah manapun. Perusahaan-perusahaan itu hanya dapat mempekerjakan pengacara China yang baru atau bermasalah. Pengacara Feng Yu bisa pensiun jika kalah dalam kasus ini. Aku sudah memberitahumu semua kondisiku. Terserah kemampuan Anda untuk memenangkan kasus ini. Semakin mampu Anda, semakin banyak uang yang akan Anda peroleh. Jangan salahkan saya jika ada di antara Anda yang mencoba mendapatkan uang dengan tidak melakukan apa-apa. Feng Yu memperingatkan. Para pengacara tersebut dengan cepat mengungkapkan bahwa mereka akan mempengaruhi opini publik di negara mereka untuk membuat perusahaan tersebut membayar. Ini hanya bisnis bagi para pengacara ini dan tidak ada hubungannya dengan kewarganegaraan mereka. Di negara mereka, orang dapat menuntut pemerintah mereka. Pengacara ini hanya tertarik pada uang, dan itulah mengapa mereka disebut pengisap darah di banyak negara. Meskipun para pengacara ini mengenakan tarif tinggi, mereka tidak pernah menerima pembayaran setinggi itu. Kompensasi kali ini mungkin berjumlah beberapa miliar USD. CCTV menuntut lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat, dan perusahaan online lainnya juga mengajukan tuntutan tinggi. Mereka hanya bisa mendapatkan kompensasi 3 miliar dolar Amerika Serikat pada akhirnya, dan pengacara akan mendapatkan 1,5 miliar. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan setidaknya 15 juta dolar Amerika Serikat. Yang terpenting, para pengacara tidak perlu berbuat banyak untuk kasus ini. Mereka hanya perlu memberikan informasi tentang hukuman untuk kasus serupa dan mempengaruhi media luar negeri dan opini publik. Mereka ahli dalam hal ini. Gaji tinggi dan pekerjaan kurang. Apa yang ada untuk mengeluh? Selain itu, orang terkaya di dunia, Feng Yu, mungkin memperhatikan mereka jika mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Lihatlah Wilson. Dia tidak melakukannya dengan baik dibandingkan dengan mereka di masa lalu. Tapi setelah dia mulai bekerja untuk Feng Yu, asetnya melonjak, dan dia mendirikan banyak firma hukum. Wilson mendapat banyak klien karena statusnya sebagai penasihat hukum top Feng Yu. Orang akan melihat firma hukum secara berbeda jika mereka tahu orang terkaya di dunia menyewa firma itu. Presiden, kudengar pengacara yang mewakili CCTV bernama Wilson.
Dia orang Inggris dan konsultan hukum untuk Feng Yu. Apa? Mengapa Feng Yu terlibat dalam kasus ini? Tapi apa yang perlu ditakuti? Kami memiliki tim hukum yang kuat yang terdiri dari beberapa lusin pengacara. Kami akan memenangkan kasus ini. Presiden, saya telah menerima kabar bahwa Wilson telah menyewa firma hukum terkemuka di China dan di seluruh dunia. Tim hukum mereka memiliki lebih dari 100 pengacara terkenal. Hah? Lebih dari 100 pengacara. John terdiam. Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak pengacara? Dia pernah mendengar tentang tim hukum tetapi belum pernah melihat tim hukum sebesar ini. Tidakkah mereka tahu pengacara itu mahal? Apa yang coba dilakukan CCTV? Mengapa pemerintah China tidak menghentikan mereka? Ini membakar uang. Manajer Feng, bisakah kita menghasilkan uang kali ini? Jangan khawatir. Pengacara yang saya sewa adalah yang terbaik di dunia. Meskipun saya tidak bisa mengatakan mereka dapat memutarbalikkan fakta, mereka dapat mengubah segalanya untuk mendapat manfaat dengan sedikit pembukaan. Biaya pengacara mereka tidak sedikit. Saya memberitahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan setengah dari kompensasi sebagai biaya mereka. Jika Anda tidak setuju, saya dapat membayarnya dari saku saya. Tidak dibutuhkan. Bagaimana saya bisa meminta Anda untuk membayar kami? Selanjutnya, itu akan dipotong dari kompensasi. Station Chief Jia pintar, dan dia tahu para pengacara akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kompensasi tertinggi dari perusahaan tersebut. Juga, mereka tidak punya alasan untuk meminta Feng Yu membayar biaya pengacara, karena CCTV akan mendapat keuntungan dari ini. Chief Jia, CCTV telah menjual slot iklan perusahaan tersebut kepada orang lain untuk mencegah rumor. Tapi kalian semua harus memberi kami potongan harga tahun depan. Feng Yu menatap kepala stasiun Jia. Hahaha, tidak masalah. Selain slot primetime, Anda dapat memilih slot apapun yang Anda inginkan. Saya akan memberi Anda diskon 5%. Feng Yu memukul bibirnya. Apakah 5% banyak? Bagaimana Anda bisa membuatnya terdengar begitu murah hati? Tapi dia juga tahu uang itu tidak akan masuk ke kepala Jia, dan itulah yang paling bisa dia tawarkan dalam wewenangnya. Lebih dari itu, dia akan diselidiki. Oh, kalian semua harus lebih berusaha saat memeriksa iklan. Anda semua tidak boleh melihat berapa banyak yang ditawarkan pihak lain. Anda harus berpikir untuk melindungi kepentingan merek domestik kita. Merek domestik kami hanya dapat menjelajah ke luar negeri setelah mereka mendapatkan pijakan yang baik di sini. Misalnya, produk kimia lokal ditekan merek luar negeri. Tidak apa-apa bagi perusahaan asing untuk beriklan di China. Tetap saja, Feng Yu tidak menyukai merek-merek itu yang menggambarkan diri mereka lebih unggul dari merek-merek lokal. Ini adalah masalah serius jika orang terjebak dalam pola pikir ini. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, lebih dari 60% pangsa pasar produk kimia China dimiliki oleh perusahaan asing. Itu bisa dianggap monopoli, dan Feng Yu tidak ingin melihatnya terjadi lagi di kehidupan ini. Produk tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari dan harus dimiliki oleh perusahaan lokal. Chief Jia juga memahami hal ini, dan para petinggi sudah mulai mendukung merek dan perusahaan lokal China. Meskipun mereka belum mengumumkan akan memboikot merek luar negeri, hal itu sangat jelas. Menghentikan perusahaan luar negeri ini untuk mengiklankan produk mereka di CCTV akan menurunkan eksposur mereka dan meningkatkan daya saing perusahaan lokal. Chief Jia, semua biaya iklan pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen. Uang yang diperoleh CCTV dari pengiklan berasal dari orang-orang kami. Sebotol sampo mungkin berharga 15 RMB. Tapi setelah beriklan, menjadi 24 RMB. Iklan akan meningkatkan keuntungan dan menutupi biaya iklan. Kepala Jia menyadari bahwa dia telah membantu perusahaan asing menghasilkan uang dari rakyatnya. Chief Jia juga tidak mengetahui bahwa iklan di CCTV dapat meningkatkan nilai suatu produk sebanyak itu. Perusahaan-perusahaan itu akan memperkenalkan formula baru, mengemas ulang merek lama dengan kemasan yang lebih bagus dan menjual produk mereka dengan harga lebih tinggi. Formula baru hanya menambah busa dan aroma dan tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Banyak orang membeli produk yang diiklankan karena menganggap produk dari merek besar lebih baik. Bagaimana produk yang diiklankan di TV bermasalah? Faktanya,
banyak produk merek yang lebih kecil memiliki kualitas yang lebih baik, tetapi mereka tidak mampu memasarkannya. Jika perusahaan asing dilarang beriklan, merek lokal akan memiliki peluang untuk berhasil. Saat masyarakat mulai menyadari produk dalam negeri lebih baik, mereka akan mengubah pola pikir merek asing. Saya akan memberitahu staf saya untuk memeriksa perusahaan saat menjual slot iklan. Meskipun kami tidak dapat menghentikan perusahaan-perusahaan itu untuk beriklan, kami dapat secara diam-diam menghentikan mereka memenangkan penawaran untuk slot tersebut. Kepala Jia menatap Feng Yu. Dia telah mempelajari trik ini dari Feng Yu. Lihatlah dua raksasa kola itu, Tong Yi, Kang Sifu, Del. Awalnya mereka baik-baik saja, tetapi perkembangan mereka melambat secara drastis setelah kehilangan saluran pemasaran terpenting. Meski penjualan mereka masih terus meningkat, mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi pemimpin pasar. Mereka saat ini bahkan tidak termasuk dalam 5 perusahaan teratas di industri mereka. LHH sendiri bisa menghancurkan mereka. Kang Sifu dan Tong Yi, salah satu merek mie instan paling awal di China, dikalahkan oleh LHH. Sebuah perusahaan mie instan mengambil alih posisi No. 2 di bawah grup Beidachang. Tempat ketiga ditempati oleh perusahaan milik negara China lainnya. Tempat keempat dan kelima jatuh ke tangan 2 perusahaan swasta yang berfokus pada strategi berbiaya rendah. Mie instan mereka hanya berharga 1 RMB. Perusahaan-perusahaan ini adalah pemimpin pasar di Tiongkok di kehidupan Feng Yu sebelumnya, tetapi di kehidupan ini, mereka ditekan. Nilai beberapa perusahaan ini terus turun. Nilai merek pemimpin pasar beberapa kali lebih banyak daripada merek di tempat ketujuh. Meskipun penjualan mereka meningkat, lajunya semakin lambat. Merek lain dapat menyusul mereka dengan mudah, dan nilai merek mereka turun. Begitu nilai merek turun, keuntungan juga akan turun. Chief Jia, kalian semua sangat penting untuk merek domestik kita. Sebuah merek bisa sukses jika memiliki produk dan pemasaran yang baik. CCTV akan memainkan peran utama dalam hal ini. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Supermarket Taihua sangat terpengaruh setelah mengeluarkan produk perusahaan tersebut dari rak, bukan? Kepala Jia bertanya. Ada beberapa dampak, tetapi juga peluang. Kita dapat menetapkan nilai supermarket kita. Kami juga akan mencari kompensasi untuk iklan palsu mereka. Grup supermarket Taihua kami sangat besar, dan jumlah yang kami cari akan sangat tinggi. Grup supermarket Taihua akan menuntut mereka setelah perusahaan internet. Penghapusan paksa produk merek tersebut dari rak telah membuat banyak orang marah. Tapi opini publik di internet semuanya berpihak pada China. Siapapun yang berbicara untuk orang asing itu disebut pengkhianat. Grup supermarket Taihua mendapat pujian dari orang-orang karena mengeluarkan produk ini. Berita grup supermarket Taihua menolak tawaran pembayaran tinggi perusahaan-perusahaan itu untuk menjual produk mereka telah menyebar. 3 hari kemudian, sidang untuk kasus ini dimulai. Menurut hukum XX, bagian XX, dan ketentuan kontrak, saya mewakili klien saya, CCTV, untuk menuntut kompensasi sebesar 3,832508 miliar dolar Amerika Serikat. John dan perwakilan lainnya tercengang saat mendengar jumlah kompensasi yang dibacakan oleh Wilson. Mereka hanya tahu CCTV mencari kompensasi besar tapi tidak tahu angka sebenarnya. Ketika mereka mendengar jumlahnya sekarang, mereka menyadari jumlahnya sangat besar. Wilson melanjutkan dengan pembenaran jumlah ini. Inilah kerugian yang dialami CCTV karena iklan palsu perusahaan-perusahaan tersebut. Dia juga menggunakan kasus di luar negeri sebagai referensi dan hukum Tiongkok untuk membenarkan jumlah ini. Pengacara para terdakwa tertegun sejenak dan mulai berdebat. Contoh-contoh di luar negeri tersebut tidak boleh dijadikan acuan karena situasi dan hukum yang berbeda di setiap negara. Kedua, ganti rugi ini tidak sah karena mereka adalah korban. CCTV telah dengan paksa menghapus iklan mereka dan memengaruhi reputasi perusahaan dan merek mereka. Kedua belah pihak mulai berdebat. Namun pengacara para terdakwa tidak terkenal, bahkan salah satunya gagap. Wilson mungkin orang Inggris, tetapi dia berbicara bahasa Kanton selama bertahun-tahun dan bekerja di China selama beberapa waktu. Bahasa Mandarinnya mungkin tidak sempurna, tapi bisa dimengerti. Yang terpenting, dia menunjukkan kepercayaan diri seorang pemenang, dan itu mengisyaratkan lawan-lawannya.
Tidak akan ada hasil dari sidang pertama, tetapi semua orang dapat mengatakan bahwa Wilson menang dari argumen tersebut. Sekelompok wartawan, dari dalam dan luar negeri, menunggu di luar pengadilan. Ini judulnya. Sebuah perusahaan milik negara China sedang berjuang melawan gugatan dengan sekelompok perusahaan asing. Semua mata tertuju pada kasus ini, apalagi setelah berita kasus ini meledak di luar negeri. Ten Zhang, bagaimana sidangnya? Ten Zhang, dapatkah Anda memberitahu kami bagaimana perasaan Anda tentang mewakili perusahaan asing untuk melawan CCTV? Ten Zhang, netizen menyebutmu pengkhianat. Apa yang harus Anda katakan tentang ini? Pengacara yang mewakili John dan perusahaan lain tidak dapat menjawab pertanyaan wartawan ini, dan wartawan asing itu tidak mewawancarai mereka karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Wilson, sebaliknya, tersenyum dan berbicara kepada para wartawan. Ten Wilson, bagaimana rasanya mewakili klien China di China sebagai penasihat ratu? Ten Wilson, kapan kamu mendapatkan lisensi pengacara China? Salah satu perusahaan yang Anda tuntut adalah perusahaan Inggris. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang ini? Wilson menjawab pertanyaan dengan mudah dan mengkritik perusahaan-perusahaan tersebut karena mencoba memutarbalikkan fakta. Sulit berurusan dengan wartawan, tetapi mereka tidak seberapa dibandingkan dengan paparazzi di Hong Kong. Wilson terbiasa dengan situasi seperti itu. Wilson melihat pengacara Zhang dan pengacara lainnya panik di depan para reporter dan berjalan mendekat. Wartawan itu, yang sedang mewawancarai pengacara Zhang, berhenti dan mulai mewawancarainya. Ten Wilson, Tuan Zhang berkata kalian semua akan kalah pada sidang berikutnya. Apa yang harus Anda katakan tentang pernyataan ini? Ten Wilson, apakah benar Anda tidak dapat menjawab pertanyaan Tuan Zhang pada sidang tadi? Ten Wilson, Tuan Zhang mengatakan mereka akan meminta kompensasi dari Anda semua karena membuat permintaan yang tidak masuk akal ini. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Wilson tersenyum. Saya mengerti pertanyaan semua orang, dan saya hanya akan mengatakan dua hal. Pertama, kami akan memenangkan kasus ini karena kami benar. Kedua, Zhang diselidiki untuk waktu yang lama di masa lalu karena menyuap seorang saksi. Semua reporter melihat pengacara Zhang, dan wajahnya memerah. Insiden itu sudah berakhir, dan aku tidak bersalah. Wilson mengangkat bahu dan pergi. Dia tidak tahu apakah pengacara Zhang tidak bersalah atau tidak. Bahkan jika dia tidak bersalah, apakah orang-orang akan mempercayainya? Para wartawan mengerumuni pengacara Zhang, meminta penjelasannya atas kejadian itu. Sore itu, berita online melaporkan tentang sidang ini dan menyertakan pengacara Zhang yang sebelumnya diduga menyuap seorang saksi. Pengacara Zhang dulunya adalah seorang pengacara terkenal, dan dia bungkam setelah dicurigai menyuap seorang saksi. Dia tidak akan pernah menerima kasus ini di masa lalu, tetapi dia membutuhkan kasus yang menonjol untuk kembali. Juga, John telah berjanji untuk membantunya bermigrasi ke AS setelah mereka menang. Tapi impian pengacara Zhang akan segera hancur. Netizen memarahi perusahaan-perusahaan itu, dan mereka mulai memarahi dia dan pengacara lain di timnya. Menjelang malam, beberapa pengacara di timnya mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Bahkan orang tua pengacara memanggil mereka untuk memarahi mereka karena mewakili orang asing itu. Hanya pengacara asing yang tersisa di tim untuk membantu pengacara Zhang. Tapi dia kehilangan kepercayaan diri setelah membandingkan timnya dengan lawan-lawannya. Media luar negeri mulai menerbitkan kasus serupa dan pembayaran sebagai referensi untuk kasus ini, dan kompensasi yang diminta masuk akal. Pengacara Zhang mencemooh. Masuk akal, pantatku. Kompensasi setinggi itu tidak pernah terjadi di Tiongkok. Bahkan jika dia kalah dalam kasus ini, kompensasinya paling banyak 2 kali lipat dari biaya iklan. Pengadilan tidak akan menyetujui jumlah kompensasi yang konyol itu. Pengacara Zhang tiba-tiba menyadari bahwa dia mulai berpikir untuk kalah, yang berarti dia kehilangan kepercayaan diri. Mungkin dia seharusnya tidak menerima kasus ini sejak awal. Ten John, kita mungkin punya kesempatan jika kita bisa membalas media luar negeri. Anda juga harus memperhatikan situasi di China sekarang. Media lokal berani melaporkan artikel yang menguntungkan kami, kata pengacara Zhang. Johan tersenyum lelah.
Mereka telah mencoba menggunakan media asing untuk membalas, tetapi tim Wilson telah mengambil alih mereka. John bertanya-tanya bagaimana Wilson mengumpulkan begitu banyak firma hukum terkemuka. Satu-satunya pilihan adalah melalui sarana politik. Serahkan ini padaku. Saya akan menyelesaikan opini publik, tetapi Anda harus memenangkan kasus ini, atau Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Titik. Bos, menurut hukum Tiongkok, ada batasan jumlah kompensasi. Kami bisa mendapatkan paling banyak sekitar 2 miliar RMB, dan saya mengacu pada total CCTV, perusahaan internet, grup supermarket Taihua, Del. Tapi ini karena tidak ada preseden kompensasi yang lebih tinggi. Mungkin kita akan mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi kali ini. Jika ini terjadi di AS, saya yakin kami bisa mendapatkan lebih dari 10 kali lipat jumlah ini. Wilson menjelaskan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia telah mendengar bahwa sistem kompensasi Tiongkok konservatif dan tidak dapat dibandingkan dengan di luar negeri. Seorang wanita tua di luar negeri terpeleset dan jatuh di McDonald's. Dia menggugat mereka sebesar 5 juta dolar Amerika Serikat karena mereka tidak menunjukkan tanda tangan apapun tentang kejatuhan yang licin itu. Sebuah perusahaan sepatu mengaku memakai sepatu mereka terasa seperti memiliki sepasang sayap di iklan mereka. Perusahaan itu digugat beberapa juta karena tidak ada sayap di sepatu mereka. Semua orang tahu ini adalah kreativitas dalam iklan. Namun, pengadilan tetap mencairkan nilai ganti rugi yang cukup besar tersebut karena juri menilai iklan tersebut memang bermasalah. Tidak masalah. Lakukan saja apa yang Anda bisa untuk mendapatkan jumlah tertinggi. Jika tidak, Anda bisa menurunkannya sedikit. Anda menyebutkan bahwa beberapa kompensasi tidak dibatasi oleh hukum Tiongkok, bukan? Beberapa orang di luar negeri telah mengetahui bahwa saya adalah konsultan hukum perusahaan kami dan merasa Andalah dalang di balik gugatan ini. Ini akan merusak reputasi Anda. Wilson menjawab dengan ragu-ragu. Hahaha, reputasiku. Ketika grup supermarket Taihua atau perusahaan internet itu mulai menggugat mereka, saya akan tetap terlibat di dalamnya. Kata Feng Yu dalam hatinya. Mereka tidak salah karena saya yang memulai ini. Kalau begitu, aku percaya diri untuk menaikkan jumlah kompensasi. Tapi itu akan memakan waktu lama karena pengadilan Tiongkok memberikan penilaian berdasarkan kasus di luar negeri. Tidak apa-apa. Kami mampu membelinya. Feng Yu juga ingin menyeret ini selama mungkin. Perusahaan-perusahaan itu akan menderita kerugian yang lebih besar semakin lama gugatan ini, dan mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, dan Wu Xigang masuk dengan tergesa-gesa setelah Feng Yu berkata, "Masuk." "Bos, beberapa pemerintah luar negeri mulai ikut campur." Feng Yu mengerutkan kening. Apa yang dapat dilakukan pemerintah luar negeri? Beberapa petinggi pemerintah China juga membahas kejadian ini. Mayoritas dari mereka berada di pihak Feng Yu dan merasa litigasi komersial dan politik tidak boleh terlibat. Tetapi beberapa merasa insiden ini telah meningkat menjadi peristiwa politik dan mereka tidak dapat mengabaikannya. Tentu saja, mereka perlu membicarakan bagaimana seharusnya pemerintah China menanggapi kejadian ini. Mereka ingin mendukung CCTV, dan situasi saat ini terlalu besar untuk ditangani sendiri oleh Feng Yu. Banyak negara telah bergabung melawan pemerintah China dan mungkin meningkat jika mereka tidak menanganinya dengan baik. Beberapa merasa mereka harus mengambil inisiatif dan mencari penyelesaian pribadi. CCTV akan membatalkan kompensasi dan membiarkan masalah ini beristirahat. Yang lain merasa ini menyerah pada pihak lain, dan mereka akan lebih rakus. Jangan lupa bahwa merekalah yang ingin menuntut kompensasi CCTV terlebih dahulu. Harus pihak lain yang memulai penyelesaian pribadi. Jumlah kompensasi dapat diturunkan sedikit karena 3 miliar dolar Amerika Serikat terlalu tinggi, tetapi mereka tidak dapat mengabaikan kompensasi. Insiden ini telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan pemerintah China harus melakukan sesuatu. Pendapat publik luar negeri dan lokal ada di sisi CCTV, dan pemerintah China tidak punya alasan untuk menyerah pada kesempatan itu. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah pemerintah akan mendukung CCTV untuk menggugat perusahaan asing tersebut. China membutuhkan investasi asing untuk merangsang ekonominya, tetapi seharusnya tidak memberi mereka hak istimewa. Di zaman kuno, Tiongkok telah mempraktikkan sistem orang barat kelas 1,
pejabat kelas 2, minoritas kelas 3, Han kelas 4, dan itu merupakan penghinaan bagi mereka. Cina sekarang berbeda. Meskipun mereka bukan salah satu negara adidaya di dunia, mereka tidak lagi penurut. Juga, sudah lama sejak China membuat pendirian internasional. Izinkan saya menjawab pertanyaan Tuan Brown tentang gugatan CCTV baru-baru ini terhadap perusahaan asing tersebut. Ini adalah klaim kompensasi komersial. Jika Anda merasa ada masalah dengan sistem yurisdiksi kami dapat merilis video sidang pengadilan. Anda semua dapat melihat apakah sidang itu adil dan tidak memihak. Kami telah mengatakan kepada CCTV untuk lebih memaafkan teman-teman internasional kami, dan itulah mengapa jumlah kompensasi diturunkan. Jika tidak, jumlah permintaan CCTV akan lebih tinggi. China tidak memiliki kasus preseden dan akan merujuk kasus serupa lainnya di luar negeri selama putusan. Saya tidak akan berbicara tentang kompensasi kasus serupa yang terjadi di luar negeri karena Anda semua dapat mencarinya secara online. Anda semua juga harus memperhatikan bahwa CCTV China memiliki ratusan juta pemirsa, dan kejadian ini telah sangat menodai reputasinya. Saya akan menanggapi perusahaan-perusahaan yang mengancam akan menarik investasi mereka di China karena insiden ini. China tidak menerima perusahaan yang melanggar hukum kami dan menolak untuk mengakui kesalahan mereka. Bahkan jika Anda tidak menarik investasi Anda, kami juga akan mengeluarkan Anda semua. Pernyataan ini tegas tetapi tidak sombong. Ketika media China merilis pernyataan ini, orang-orang merayakannya. Ini harus menjadi respon dari bangsa yang kuat. Media luar negeri terkejut. Kapan Cina menjadi pantang menyerah? Setelah kepala arsitek meninggal, mereka menjadi lemah. Media luar negeri telah meremehkan generasi pemimpin Tiongkok ini. Feng Yu mematikan TV sambil tersenyum. Dengan negara yang menunjukkan sikap tegas, dia pasti akan memenangkan gugatan ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.
Wajah Alan dipenuhi rasa percaya diri. Anda telah memperoleh